wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah Metode Studi Islam. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas sebagai salah satu syarat telah mengikuti ujian akhir semester. Adapun judul materi yang saya akan mempresentasikan pada kesempatan ini dengan judul Studi Islam di Barat. Pendahuluan, kehadiran Islam yang hampir mengisi setiap jengkal tanah di permukaan bumi ini telah menorehkan kesan tersendiri bahwa salah satu agama dari agama-agama Ibrahimi ini telah menjadi kekuatan global yang cukup signifikan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Islam sedang menjalankan peran globalisasinya, menembus semua lini sosial, budaya, bahasa, dan politik manapun di dunia ini. Uniknya lagi, tidak ada invasi, ekspansi, pertikaian, ataupun class of civilization, sebagaimana yang pernah digambarkan sebagai pakar Barat. Islam begitu mudah berbaur dan diterima oleh kalangan manapun, meskipun sesekali pada saat-saat awalnya ada keterkejutan budaya pada daerah atau kebudayaan yang disinggahinya. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa persebaran dan menjamurnya Islam di Barat pada akhir-akhir ini lebih bersifat kultural yang bertepatan waktunya dengan semakin meningkatnya daya imigrasi kaum muslim ke negeri-negeri Barat dan Eropa. Berikutnya, pengertian orientalisme. Orientalisme merupakan suatu pemahaman, cara pandang, deskripsi atau bahkan identifikasi Barat tentang dunia Timur dengan segenap kompleksitas budaya, agama, bahasa, ekonomi maupun politiknya. Berikutnya, Edward W. Said dalam karya monumentalnya Orientalisme setidaknya telah mendefinisikan Orientalisme ke dalam beberapa pengertian, yakni pertama, Orientalisme merupakan suatu gaya berpikir yang berdasarkan pada pembedaan ontologis dan epistemologis antara the Orient, Timur, dan hampir selalu the Occident atau Barat. Kedua, Orientalisme merupakan suatu lembaga atau sarana untuk berurusan dengan Timur, dengan membuat pernyataan tentangnya, mewenangkan pandangan tentangnya, mendeskripsikannya, dengan mengajarinya, sehingga Orientalisme tidak lebih dari gaya Barat untuk mendominasi, menata kembali, dan menguasai Timur. Ketiga, Orientalisme merupakan keseluruhan jaringan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan setiap kesempatan untuk memperbincangkan entitas Timur. Berikutnya, latar belakang lahirnya Orientalisme klasik. Menurut Edward W. Said, kelahiran Orientalisme merupakan rentetan dari dominasi, kolonialisasi, dan imperialisasi. Hal ini dikarenakan bahwa hubungan antara Barat dan Timur adalah hubungan kekuatan, dominasi, hubungan berbagai derajat hegemoni yang kompleks. Menurut Hasan Hanafi, Orientalisme lama muncul di tengah ekspansi imperialisme Eropa. Bangsa Eropa pada saat itu sedang mengalami masa kemenangannya setelah berhasil menaklukkan Grenada dan penemuan geografis. Orientalisme klasik muncul dengan membawa revolusi paradigma
riset ilmiah atau aliran politik yang menjadi kecenderungan utama di abad ke-19, terutama positivisme, historisisme, saintisme, rasialisme, dan nasionalisme. Orientalisme sekarang telah berubah bentuknya dan dilanjutkan oleh ilmu-ilmu kemanusiaan, terutama antropologi, peradaban, dan sosialisasi kebudayaan. Orientalisme klasik tidak mengambil posisi netral tetapi banyak didominasi paradigma yang merefleksikan struktur kesadaran Eropa yang terbentuk oleh peradaban modernnya. Orientalisme adalah kajian tentang peradaban Islam oleh peneliti dari peradaban lain yang memiliki. Menurut Amin Rais, untuk memahami pendekatan orientalisme pada masyarakat timur, harus diingat watak imperialisme yang selalu memaksakan kehendaknya pada masyarakat jajahannya. Orientalisme biasanya lebih senang menggolong-golongkan masyarakat timur sesuai dengan kehendak para imperialisme. Hingga orientalisme tidak lebih dari metafora imperialisme. Kenyataan ini menyebabkan sulitnya memisahkan orientalisme dengan imperialisme. Menyebut orientalisme secara otomatis akan mengingatkan kita pada imperialisme. Demikian juga imperialisme merupakan tingkatan tinggi dari orientalisme. Berikutnya, kajian Islam dalam bingkai orientalisme kontemporer. Konstruksi sebagian besar pengetahuan keislaman, orientalisme telah menggambarkan Islam secara tidak semestinya, baik sebagai agama maupun peradaban. Islam sering dipandang sebagai momok yang senantiasa mengancam. Saingan keras dan musuh besar agama Kristen, barbarian, polemis, kolot, dan sejenisnya. Pendeknya, membaca karya-karya orientalisme, kita selalu dihadapkan kepada wajah Islam yang tidak menyenangkan bagi siapa yang mempelajarinya. Ketidakmengertian, inkonsistensi, dan kebingungan orientalisme dalam menilai Islam telah menyebabkan kecurigaan dan kebencian yang hal itu semua sangat mewarnai konstruk kajian Islam di Barat. Namun demikian, dinamika masyarakat berjalan seiring dengan perubahan zaman dan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat Barat. Globalisasi telah memungkinkan terjadinya interaksi yang semakin intens antara kaum Muslim dan orang-orang Barat. Globalisasi telah memungkinkan orang-orang Barat untuk mempelajari Islam melalui sumber-sumber yang beragam dan lebih lengkap. Mereka mulai membuktikan keautentikan persepsi yang selama ini mereka pegangi. Berikut tokoh dan pimpinan lembaga kajian Islam di Barat yang terdiri dari orang-orang Muslim seperti Fazlur Rahman, John Watts, Robert Muhsin Mahdi, Mahmud Ayub, Ismail Al-Faruqi, Sayyid Hussein Nasr, Hamid Algar, Ismail Punawala, Oinar Turgai, DMC Gill. Turner menjelaskan bahwa ada 4 alternatif pengganti dari kajian-kajian orientasi selama ini. Pertama, meninggalkan semua gagasan kacau mengenai Islam sebagai esensi universal agar mengizinkan kita mengkaji banyak Islam dalam semua kompleksitas dan perbedaannya. Move semacam itu setidaknya akan menghindari esensialisme yang tak terbuktikan dari ortodoksi keilmuan kuno. Kedua, kita perlu melihat Islam dalam konteks penafsiran global dengan sistem dunia. Perdebatan Islam perlu dipahami dalam konteks global dan mendalam, sehingga dapat menghindari pembatasan pandangan dikotomis mengenai timur dan barat atau selatan dan utara. Ketiga,
Sosiologi itu sendiri harus membagi kepedulian nasionalistis dan parokialnya dengan negara bangsa dari perspektif yang berpusat pada masyarakat. Keempat, pandangan antropologis harus juga diarahkan pada kelainan kebudayaan Barat agar bisa menghapus posisi istimewa kebudayaan Barat yang dominan itu. Berikutnya, kesimpulan. Berdasarkan kajian di atas, terdapat perbedaan mendasar antara orientalisme klasik dan orientalisme kontemporer atau yang saya sebut sebagai post-orientalisme. Dalam hal pendekatan yang dipergunakan, orientalisme lebih cenderung menggunakan pendekatan teologis dengan penyajian materi yang lebih menonjolkan aspek-aspek negatif Islam yang tentunya hal ini sangat berpengaruh atas terbangunnya image Barat atas Islam di masa mendatang. Dengan pendekatan teologis, orientalisme tidak dapat melepaskan dirinya dari karakter-karakter yang distortif dan bahkan eliminatif dalam mengkaji Islam, hal mana telah melahirkan anggapan-anggapan negatif dan terkesan berlebihan tentang Islam. Sebaliknya, post-orientalisme lebih cenderung menggunakan pendekatan sosiologis sehingga memungkinkannya untuk memahami dan menilai Islam secara apa adanya dan faktual. Pendekatan sosiologis lebih memungkinkan post-orientalisme untuk bekerja pada ruang-ruang pengaruh agama atau doktrin. Dalam realitas sosial umat Islam, pendekatan sosiologis pada sisi lain telah menahan post-orientalisme untuk bersikap involve sebagaimana para orientalis terdahulu. Ketiadaan involvement ini yang menghindarkan post-orientalisme dari gaya penyampaian tentang Islam yang distortif, eliminatif, atau unsur-unsur negatif lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan judul studi Islam di Barat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.